Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinselinta Anggraini dengan NPM 0523029091. Saya akan membahas materi mengenai ekuitas pemegang saham atau stockholders equity. Dan berikut ini adalah pengertian stockholder equity sendiri atau ekuitas pemegang saham. Dalam akuntansi keuangan merujuk pada kepentingan pemilik dalam perusahaan yang dihitung sebagai selisih antara aset dan liabilitas. Ini mencangkup komponen-komponen seperti saham biasa, saham preferen, laba ditahan, dan treasury stock. Stockholder equity mencerminkan nilai residual perusahaan setelah liabilitas dipenuhi dan merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan. Dengan demikian, stockholder equity memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan dan nilai yang dimiliki oleh pemegang saham. Dan selanjutnya ada peta konsep. Pada slide ini dapat kita lihat peta konsep yang akan menjadi alur pembahasan kita hari ini, mulai dari keunggulan perseroan, bentuk perseroan, hak pemegang saham hingga persoalan akuntansi terkait saham. Bentuk perseroan. Perseroan dibagi menjadi dua, yaitu perseroan sektor publik dan perseroan sektor swasta. Perseroan sektor publik yang dimiliki oleh pemerintah, sedangkan perseroan sektor swasta yang terdiri dari non-saham dan saham. Untuk perseroan saham ada dua jenis, yaitu perusahaan tertutup, saham tidak diperdagangkan publik, dan perusahaan terbuka, saham diperdagangkan di bursa. Dan ini adalah struktur organisasi perseroan. Struktur organisasi perseroan digambarkan dalam bagian ini, di mana pemegang saham berada di puncak dan memiliki hak suara untuk memilih direksi yang akan menjalankan perusahaan. Selanjutnya ada modal saham. Ekuitas pemegang saham dalam satu perusahaan umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham. Setiap kepentingan pemilik perusahaan diwakili oleh jumlah lembar saham yang dimiliki. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham diterbitkan. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, maka setiap saham memiliki hak-hak berikut. 1. Untuk membagi laba dan rugi secara proporsional. 2. Untuk ikut serta dalam manajemen, hak untuk memilih direktur secara proporsional. 3. Untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional. 4. Untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama disebut hak istimewa. Berikut adalah kepentingan pemilik. Kepentingan pemilik ada dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah residu perseroan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Saham ini tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Tapi pemegang saham biasa umumnya mengendalikan manajemen perusahaan dan memperoleh bagian laba yang lebih besar jika perusahaan sukses. Saham preferen adalah saham yang memiliki hak khusus tertentu, yaitu memiliki hak prioritas untuk mengklaim laba. Mereka dijamin akan menerima dividen pada tingkat yang telah ditetapkan sebelum ada jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Tidak memiliki hak suara dalam manajemen dan hak dalam memperoleh laba di luar yang ditetapkan. Gambar kerangka modal perseroan. Ekuitas pemegang saham terdiri atas 1. Modal saham, 2. Tambahan modal di store, 3. Laba ditahan. Selanjutnya, penerbitan saham. Perseroan, korporasi atau perusahaan dapat menerbitkan saham secara langsung ke investor atau secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Faktor dalam penentuan harga untuk saham baru yang diterbitkan: 1. Laba masa depan yang diantisipasi perusahaan. 2. Tarif dividen per saham yang diperkirakan. 3. Posisi keuangan saat ini. 4. Kondisi perekonomian negara saat ini. 5. Kondisi pasar modal negara saat ini. Nilai pasar saham. 1. Saham milik perusahaan yang dipublikasi diperdagangkan pada bursa yang terorganisir. 2. Interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga bersaham. 3. Harga yang ditentukan pasar cenderung mengikuti tren laba dan dividen perusahaan. 4. Faktor di belakang pengendalian perusahaan dapat menyebabkan fluktuasi harian di pasar. Persoalan akuntansi. 1. Saham bernilai nominal. 2. Saham tanpa nilai nominal. 3. Saham dikeluarkan disertai sekuritas lain. Saham dengan nilai nominal dan tanpa nilai nominal. Beberapa tahun lalu, nilai nominal menentukan modal legal bersaham yang harus perusahaan pertahankan dalam usaha untuk melindungi kreditor korporat.
Saat ini banyak pemerintahan tidak membutuhkan nilai nominal. Saham tanpa nilai nominal mulai umumnya sekarang banyak di negara. Dewan direksi menentukan saham dengan nilai nominal menjadi tanpa nilai nominal. Saham biasa ada 5. 1. Saham biasa adalah jenis saham yang mewakili kepentingan dalam perusahaan. Pemilik saham biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham dan berhak menerima dividen jika perusahaan membagikan keuntungan. Saham biasa juga membawa risiko kenaikan atau penurunan harga saham berdasarkan kinerja perusahaan dan kondisi pasar. 2. Saham tanpa nilai nominal adalah saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal tertentu yang melekat pada saham tersebut. Nilai saham ditentukan oleh harga pasar saat saham tersebut diperdagangkan. 3. Saham diterbitkan disertai sekuritas lain seperti obligasi atau waran memungkinkan investor untuk mendapat keuntungan tambahan. 4. Saham ditukar dengan aset selain kas dapat diterbitkan sebagai pertukaran untuk aset non-kas seperti properti, peralatan, atau teknologi. 5. Biaya pengeluaran saham mencakup biaya yang dikeluarkan perusahaan saat menerbitkan saham baru seperti biaya pencatatan, biaya hukum, dan biaya penjamin emisi. Biaya ini biasanya dibebankan pada tambahan modal disetor atau laba ditahan. Saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang ditetapkan sebagai preferen istimewa karena saham ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh saham biasa, yaitu 1. Preferensi atas dividen, 2. Preferensi atas aktiva pada saat likuidasi, 3. Dapat dikonversi menjadi saham biasa, 4. Dapat ditebus pada opsi perseroan, 5. Tidak mempunyai hak suara. Fitur atau karakteristik saham preferen ada 4, yaitu saham preferen kumulatif, saham preferen partisipasi, saham preferen konvertibel, dan saham preferen yang dapat ditarik. Dan ini adalah contoh soal Azam Crop menerbitkan 1000 lembar saham biasa, nilai nominal $100 dijual secara tunai. Buatlah jurnalnya jika A harga jual $100 per lembar, B harga jual $110 per lembar, dan C harga jual $99 per lembar. Dan berikut ini adalah penyelesaian soal yang tadi. A. Harga jual 100 per lembar sama dengan nilai nominal. Jurnal, kas debit, modal saham kredit. Karena harga jual sama dengan nilai nominal, seluruh penerimaan dicatat sebagai modal saham biasa tanpa agio atau disagio. B. Harga jual 110 per lembar di atas nilai nominal. Jurnal, kas debit, modal saham biasa kredit, agio saham kredit. Karena selisih lebih harga jual di atas nilai nominal dicatat sebagai agio saham yang merupakan tambahan modal dari pemegang saham. C. Harga jual 99 per lembar di bawah nilai nominal. Jurnal, kas debit, disagio saham debit, modal saham biasa kredit. Karena harga jual di bawah nilai nominal, selisih kurang dicatat sebagai disagio saham, diskon saham yang mengurangi modal yang diterima. Dengan demikian, jurnal mencerminkan penerimaan kas dan perubahan modal sesuai harga jual saham relatif terhadap nilai nominalnya. Agio saham menunjukkan kelebihan harga jual, sedangkan disagio saham menunjukkan kerugian akibat penjualan di bawah nilai nominal. Jika harga jual sama dengan nilai nominal, tidak ada agio atau disagio yang dicatat. Kesimpulannya, untuk PPT saya ini adalah ekuitas pemegang saham merupakan bagian penting dalam laporan keuangan yang menunjukkan klaim pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Komponen utama ekuitas meliputi modal saham dan laba ditahan, yang mencerminkan sumber modal dan akumulasi keuntungan yang ditahan untuk pengembangan perusahaan. Informasi tentang ekuitas sangat penting untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan serta memberikan gambaran transparan kepada investor mengenai nilai dan kinerja perusahaan. Terima kasih, hanya itu saja yang saya bisa bahas tentang materi bab stakeholder equity. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.